Tiba saatnya kita akan mempelajari untuk susunan minor ya pada sebuah gitar ya. Sebelum kita mulai pada gitar ini, kita akan ke papan tulis sejenak untuk melihat perbandingan daripada jarak intervalnya. Kita tahu bahwa untuk jarak interval untuk susunan nada mayor ya, nada diatonis mayor adalah 1 1 setengah ya, 1 1 1 setengah ya. Dimana kita harus ingat ya, untuk yang setengah ya, ini adalah jarak antara E dengan F, kemudian antara B dengan C ya, ataupun antara Mi dengan Fa, ataupun Si dengan Do ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara untuk minor ya, untuk nada minor ya, ataupun susunan nada minor ya, diatonis minor. Nah, berarti yang pertama adalah dia merupakan nada keenam daripada nada mayor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada keenam adalah ini ya. Atau C, D, E, F, G, A, B, C ya. Ini adalah nada keenam ya. Yang kedua adalah ya, yang kedua jarak intervalnya pada minor adalah bukan lagi ini, bukan lagi 1 1 setengah, 1 1 1 setengah, tetapi dia berubah menjadi ya 1 setengah ya, 1 1 setengah, 1 1. Kenapa? Karena di sini adalah sudah berubah menjadi la. Ya, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, atau A, B, C, D, E, F, G, A ya. Nah, kita tahu kan bahwa ini adalah setengah ya. Kemudian ini juga adalah setengah ya. Ya, setengah. Berarti jaraknya adalah 1 ya, kemudian setengah, 1 1 setengah, 1 1 ya. 1 setengah, 1 1 setengah, 1 1. Yuk kita perlihatkan pada gitarnya. Dalam menentukan letak nada-nada ini pada sebuah gitar, perlu kita tekankan kembali adalah yang pertama, untuk jarak interval setengah pada penerapannya pada fret adalah berjarak 1 fret. Misalnya dari bridge menuju fret 1, kemudian dari fret 1 menuju fret 2, lalu dari fret 2 menuju fret 3, dari fret 3 menuju fret 4 dan seterusnya ya. Itu adalah untuk menentukan jarak setengah pada interval nada. Lalu untuk jarak 1 pada interval nada adalah berjarak 2 fret. Katakanlah dari bridge ya ke fret 2, dari fret 2 berpindah ke fret 4, dari fret 4 ke fret 6, dari 6 ke fret 8 dan seterusnya ya. Atau dari fret 1 ke fret 3, fret 3, fret 5, fret 7 dan seterusnya ya. Artinya berjarak 2 fret itu disebut sebagai jarak 1 pada interval untuk penerapannya pada sebuah gitar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita tahu bahwa sudah kita bicarakan tadi dan sudah kita sampaikan untuk menentukan ya nada minor ya. Persyaratannya adalah 2. Yang pertama adalah nada keenam daripada mayor. Katakanlah dari E sama dengan Do, kita akan cari nada keenamnya ya. Ini adalah E sama dengan Do ya, pada senar 6 ya. Do, re, mi, fa, sol, la. Berarti minor daripada E mayor ya. Minor daripada E mayor berada di sini. Di sini tadi ya. Do, re, mi, fa, sol, la. Artinya nada ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah,
Setelah kita dapat nada ke-6, berarti kita akan susun, ini adalah merupakan nada La, dan nada La berikutnya adalah berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Itu adalah susunan nada untuk nada minor. Namun kalau kita perhatikan ya, kalau kita misalkan mainkan dari sini, La, Si, Do, Re, Mi, mungkin nanti nggak cukup ya, tidak cukup senar 6 ini, fret-fret yang ada pada gitar ini untuk bisa membuat nada La tersebut habis atau selesai gitu ya. Oleh sebab itu di sini perlu juga saya sampaikan, kita boleh berpindah ke senar yang lain. Katakanlah kita boleh berpindah dari senar 6 ke senar 5 ya. Senar 5 boleh berpindah ke senar 4 atau ke senar 6 yang di bawah atau senar yang di atas ya. Kemudian senar 4 juga seperti itu. Dia boleh pindah saja ke senar 5 atau ke senar yang di bawahnya, yakni senar 3. Senar 3 boleh pindah ke senar 4 atau senar yang di bawahnya senar 2. Dia boleh pindah. Kemudian senar 2 juga seperti itu. Dia boleh ambil nada yang ada di fret pada senar 1 ataupun nada yang ada di fret pada senar yang di atasnya, yakni senar 3. Senar 1 hanya boleh pindah ke atasnya ya, ke atasnya, ataupun senar yang di atas. Senar yang di atas, karena senar yang di bawahnya tidak ada lagi ya. Kemudian senar 6 juga seperti itu. Senar yang di atasnya tidak bisa lagi karena tidak ada. Yang hanya boleh pindah dia, yang bisa pindah adalah ke senar 5. Oke. Namun persyaratannya perlu saya sampaikan di sini, syarat pindah ya, syarat pindah ataupun menentukan posisi nada ya, posisi nada untuk pindah ke senar yang di bawah ataupun senar yang di atas ya. Diperhatikan ya. Untuk jarak interval 1 ya, untuk jarak interval 1 ketika kita ingin pindah ke senar yang di atas atau yang di bawahnya adalah berjarak artinya begini. Ketika dia posisinya di fret 5 ya, ketika senar 6 ini mau berpindah ke fret 5 ya, tentunya dia hanya boleh pindah ke nada yang di atasnya. Artinya misalkan ini adalah nada La, misalkan La, berarti nada yang di atas La adalah Si. Karena Sol tidak mungkin lagi dia ke atas ya. Dia harus mengupayakan ada di senar 6 ini. La, Sol ya. La, Sol. Namun untuk mencari nada yang di atas La, Si adalah, kita tahu La ke Si jarak intervalnya adalah 1, itu adalah 4 fret ya, 4 fret dari tempat fret dia ditekan. Katakanlah 1 di sini ya. Ini fret 5 ya. 5 1 2 3 4 ya. Pada fret 4 setelah di mana kita menekan dia tadi ya, fret 5, berarti kita akan menekan senar 5 di fret 2. La, Si, nada yang di atasnya, nada yang di bawahnya adalah Sol. La, Sol, La, Si. Ya, itu adalah syarat untuk memindahkan nada berikutnya ke senar di atas atau yang di bawah ya. Berarti kalau katakanlah posisi La-nya ada di fret 5 ya, pada senar 4 katakanlah ya. La, Sol kita bisa pindahkan dengan menarik 2 fret ya, karena La ke Sol adalah jarak 1 ya. Dengan senar yang sama pindah ke fret 3. La, Sol, La, Sol ya, dengan berjarak 2 fret ya, karena jarak 1 ya pada senar yang sama. Tapi misalkan kalau dia suatu saat pada suatu momen dia perlu pindah ke atas ya, untuk mencari nada Sol, dia harus perlu mengambil nada Sol berjarak 4 fret dari tekanan di fret 5 ini, tapi dia arah kemari ya, karena dia turunnya. Turunnya hitung ya, 1 2 3 4 di atasnya. La, Sol ya, La, Sol. Oke, atau bisa dihitung langsung di fret untuk senar yang di atas, tapi dia berpindah ke 4 kali fret ya, 4 kali fret. 1 2 3 4. La, Sol ya. Begitu persyaratannya ya.
Kemudian kalau dia misalnya pada satu momen, satu saat dia perlu pindah ke senar yang di bawahnya untuk nada berikutnya, nada yang di atas la berarti ya, la si ya, la, dia sih bisa pindah kemari, la si. Mungkin suatu saat mungkin terlalu sulit kalau misalnya paling ujung ini tidak ada lagi kalau yang ditekan ataupun fret yang ditekan, misalnya la si, dia akan pindah ke senar yang di bawah berjarak 4 fret dari dia. 1, 2, 3, 4 senar yang di bawah. La si, berarti ketika la-nya pada fret 5 di senar 4, dia akan menekan nada di atas la ini pada senar 2 di fret kedua. Kemudian dia perlu sol ya, di bawah nada yang di bawahnya dia akan menekan pada berjarak 4 fret untuk senar gitar yang di atasnya. La sol la si, la sol la si ya. Itulah syarat untuk pindah ke senar di atas atau di bawah untuk yang berjarak 1 pada interval. Kalau jarak setengah mungkin tidak terlalu sulit ya, hanya perlu menggeser 1. Katakan posisi la-nya di sini, posisi di sini ya, atau posisi di sini kalau kita pindah setengah adalah hanya fa atau do ya, fa mi ya, do si ya, fa mi do si. Jadi nanti ketika posisi di sini kalau nggak nada fa hanyalah nada si. Kalau untuk pindah setengah aja ya, untuk pindah setengah pada jarak interval. Nah, yang perbedaannya hanyalah ketika perlakuan antara fret 2 ke fret 3 dan fret 3 ke fret 2. Jadi ketika yang lain tadi untuk berjarak 1 pada jarak interval, dia perlu pindah 4 langkah fret ya, fret dalam 4 fret. Misalnya kalau tadi 3 kan katakanlah senar 4, la si, dia perlu pindah 4, 1, 2, 3, 4 senar yang di bawah. Tapi ketika posisinya di senar 3 mau ke senar 2 ya, dia bukan 4 lagi ya. Kalau 4 kan harus di sini. 1, 2, 3, 4 di sini. Tapi dia tidak, untuk 3 ke 2 atau sebaliknya 2 ke 3 untuk jarak 1 interval hanyalah 3 fret. La si ya. La si ya. Dia hanya perlu berjarak 3. Atau sila ya, hanya yang berbeda adalah hanya antara 3 ke 2 dan 2 ke 3. Jaraknya hanyalah dalam 3 fret untuk jarak interval 1 ya. Oke, kita akan kembali ke topik untuk menentukan nada mayor ya. Kita tahu persyaratannya tadi seperti kita sampaikan ada 2. Yang pertama adalah nada ke-6. Kemudian setelah kita dapat nada ke-6, maka kita susun sesuai dengan jarak interval untuk susunan nada minor, yakni 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Oke. Kita ambil dari sini untuk E sama dengan Do, yang tadi la-nya adalah di sini atau nada ke-6-nya adalah di sini. Ya, la-nya adalah di sini ya. Namun kita akan mengambilnya untuk senar yang ke bawahnya lagi ya. Sol la si do ya, itu adalah 1 oktav ya. Do re mi fa sol la, ini adalah nada ke-6 ya. Berarti di sini adalah posisi minor daripada E sama dengan Do. Nah, untuk urutan solmisasi ya, susunan nadanya adalah untuk nada minor daripada nada mayor E sama dengan Do adalah la si do ya. Kita bisa pindah ke bawah karena do ke re adalah 1. La si do re mi fa sol la ya. La sol fa mi. Kita tahu fa ke mi adalah jaraknya adalah setengah ya, hanya berjarak 1 fret. La sol fa mi re ke do adalah 1, berarti kita pindahkan 4 ya, 4 ke ya untuk nada yang di bawahnya ya. La sol fa mi re do
Ya, jaraknya setengah ya. Do, si, la. Oke, berarti ini adalah susunan nada minor daripada E mayor ya. Daripada E mayor, ini adalah minornya adalah susunan nada minor daripada E mayor adalah ini. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Oke, kita contoh satu lagi ya. Kita misalnya main dari katakanlah ini E, A, D. Coba kita main dari D ya. Do, re, mi, fa, sol, la. Ya. La ke si adalah jarak 1, ya, jarak 1. Tapi untuk perlakuan ketika senar 3 pindah ke senar 2 adalah 3 fret. Ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya. Do, si kedua lah setengah ya. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Kita cari nada keenamnya. Do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, sol, la. Di sini alanya ya. Mari kita susun mulai dari sini adalah susunan nada minor daripada D mayor adalah la, si, do. Nah, kita mau kere, kita perlu pakai senar 2 ya. Do kere jaraknya adalah 1 pada jarak interval. Oleh sebab itu kita hanya perlu pindah 3 fret dari sini untuk senar 2. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Ya. La, sol, fa, mi, re, do, si, la. Ya, mudah ya untuk mencari nada minor daripada nada mayor ini ya. Dan itu semua berlaku untuk setiap chord kunci ya, setiap nada dasar ya. Dan semua bisa berlaku untuk setiap fret ini, dimanapun posisi fretnya itu bisa berlaku untuk nada minor ataupun mayor. Ya, maksudnya seperti ini. Katakanlah di sini kita bilang ini adalah do. Nah, ketika ini kita anggap sebagai do, untuk susunan mayornya kita sudah tahu adalah 1 1 1 setengah 1 1 1 setengah dengan jarak 1 1 setengah 1 1 1 setengah, dia adalah mayor karena do, re, ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Tapi dia juga bisa menjadi minor. Ini kita buat jadi la. Yang berbeda adalah susunannya ya, susunan intervalnya. Misalnya la, tadi kan ini do, ini kita buat jadi la. La, si, do. Susunan jarak intervalnya adalah menjadi 1 setengah ya, 1 setengah. Tadi kalau dimayorkan 1 1, ini 1 setengah. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, ya. La, sol, fa, mi, re, do, si, la. Ya, jelas ya. Jadi itu nggak terlalu sulit ya untuk menentukan nada minor dari sebuah nada mayor ya. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Pada segmen berikutnya kita akan bahas bagaimana nada-nada ini bisa menjadikan sebuah chord, baik chord mayor maupun chord minor, atau kunci mayor ataupun kunci minor pada gitar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali.